Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini anak-anak saya minta supaya tenang ya, jangan berisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashran. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ghyar wa miftah babil jazaa sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa ashabihi al-akhyar ala dhani 'ala wa ifdali. Para habaib yang saya hormati, wabil khusus Habib Husain bin Ali, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang terlibat menjadi penyebab terlaksananya acara ini. Kita patut bersyukur di zaman yang sudah semerawut seperti sekarang, kita masih dapat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peringatan Maulid dirayakan, diselenggarakan dimanapun, dari mulai rumah ke rumah, kampung per kampung, kota-kota, bahkan sampai di luar negeri dan di beberapa negara peringatan Maulid juga dilaksanakan. Cuma pernahkah kita bertanya apa sebetulnya yang ada di dalam peringatan Maulid dan apa itu Maulid? Karena sekarang ini sudah banyak manusia-manusia yang bikin rancu tatanan agama, sehingga kita yang alhamdulillah sudah dipilihkan thariqah, sudah dipilihkan jalur, mengikuti daripada jalur para aulia dan ulama, harus memiliki pengertian di dalam apapun yang kita lakukan, sehingga apabila datang gelombang-gelombang yang mengganggu, kita tidak akan pernah lebih dari jalur yang biasa kita ada. Maulid laksana sebuah kendaraan yang dapat mengantarkan siapapun yang mau pergi kemanapun. Cuma karena kita sebagai muslimin, maka sudah tentu tujuan kita adalah ridha Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebelum saya lanjut, ada orang-orang memperingati Maulid tapi tidak dapat apa-apa. Siapa mereka? Yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ancamannya sangat keras. Nabi tidak pernah memulai dengan sholawat siapapun, jangankan sholawat manusia. Kalau boleh saya tanya, tolong dijawab, jumlah manusia dan malaikat banyak mana? malaikat. Banyak para malaikat. Malaikat yang setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur yang ada di atas Ka'bah. Kita lihat Ka'bah itu kosong atasnya, padahal di situ ada Baitul Ma'mur yang malaikat setiap hari tawaf 70.000 masuk Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi setiap hari. Malaikat yang sebanyak itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mereka para malaikat tidak sedikit pun menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup yang beliau terima dari Allah Rabbul Alamin. Apa sholawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sholawat Allah kepada Nabi adalah dengan
meletakkan Nabi pada tempat tertinggi, puncak kemuliaan, wattaha ilaihil kamal. Di dalam maulid fasal maulid ada di situ dikatakan. Jadi terhenti segala kemuliaan pada diri Nabi SAW. Dalam Burda, Imam Busiri menyatakan bahwa kullu ayat ar-rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nurih bihimi fa innahu syaqsu fadlihum dawaqibuha yudhirna anwaraha lin-nasi bidzulami. Apapun yang didapati oleh para nabi alaihissalam dan para rasul alaihissalam sebelum Nabi Muhammad, diambil dari kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, tapi tidak bisa berbicara dengan kayu dan batu. Itu diambil dari kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum juga saya lanjut, kita niatin pasang niat semuanya kita ngaji malam hari ini, bukan ceramah, tapi ngaji. Kalau ngaji pahalanya lebih berlipat ganda. Kalau ceramah sifatnya boleh dipakai boleh kata. Biasanya ceramah itu hanya menjadi pelengkap acara, sehingga datang ke tempat maulid, datang, tapi ketika ada orang menyampaikan tausiah agama, yang perempuan ngobrol satu sama lain, yang lelaki repot dengan handphonenya, saling ngobrol satu sama lain, ini ibarat orang akan mendapatkan hadiah udah antri panjang begitu sampai depan habis hadiahnya. Alhamdulillah. Dikatakan di dalam Burda bahwasanya apapun yang didapati oleh para anbiya mursalin alaihi wassalam itu semua diambil dari apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bicara kepada binatang, ngerti bahasa semut, ngerti bahasa burung, ngerti bahasa sapi dan lain sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman tidak bisa berbicara dengan batu dan pohon, tapi Nabi dapat berbicara dengan batu dan pohon. Sallu ala Nabi. Mohon maaf ya, kalau yang namanya peringatan maulid kita mau keren-kerenan mengundang penceramah dari mana pun bisa, insya Allah asal ada duitnya. Cuma yang diharap bukan masalah keren-kerenan penceramahnya itu siapa, tapi siapakah yang melaksanakan maulid. Maulid yang sukses adalah yang begitu masuk bawa dosa, keluar bawa ampunan. Itu maulid yang sukses. Amin. Mengapa setiap orang bersolawat satu, Allah jawab 10? Ini bagi orang yang khusyuk bersolawatnya atau bagi yang tidak khusyuk? Ini 10 bagi orang yang tidak khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, tidak akan ada satu pun malaikat yang bisa menghitung balasan Allah untuk orang yang bersolawat. Allah menciptakan banyak sekali para malaikat yang diberikan tugas satu persatu masing-masing berbeda. Ada satu malaikat yang punya tugas menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi. Yang turun di hutan belantara, malaikat tahu ada berapa tetes itu air yang turun dari langit ke bumi yang menyiram hutan. Di perkotaan, di tiap rumah, dan dimanapun. Malaikat itu mengatakan apa? Aku dapat menghitung semua tetesan hujan yang sebanyak apapun yang turun dimanapun. Tapi aku menyerah dan aku tidak mengerti dan aku tidak bisa menghitung balasan Allah untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini sekarang yang hadir di sini nih, kita hadir di Baitullah, di rumahnya Allah ini. Kalau kita maulidnya betul-betul mengikuti naskah yang disusun oleh para aulia dan ulama, para aulia dan ulama pun hadir di maulid itu. Apalagi maulid deba. Terdapat satu orang alim, Al-Habibul Imam Saleh bin Abdullah Al-Abbas radhiyallahu anhu wa bi'ulumihi fid daril amin. Ketika beliau ditanya ayu afdal mawalid, maulid apa yang paling afdal? Beliau menjawab tiba afdal mawalid. Tiba adalah afdalnya maulid. Bukan berarti maulid lain tidak bagus. Karena maulid tiba maulid tertua. Dulu Al-Imam Abdul Rahman At-Taibai penyusun maulid tiba ini diminta oleh teman-teman beliau para ulama agar beliau mencatat mengarang maulid, tapi beliau tidak mau. Diperintah lagi, diminta lagi, tidak mau. Kemudian diperintah dan diminta lagi, beliau hanya mau mengatakan apa? Aku akan mengarang maulid, akan menyusun maulid dengan catatan Nabi mau hadir di maulidku. Mana salawat dengan nama Nabi? Nabi mau hadir di maulid yang aku susun dari awal baca, dari awal pembacaan sampai akhir bacaan. Kalau Nabi mau hadir, maka mau
beliau datang dari apa? Utkub ya Rahman ana hadir fi maulidah min awal ila akhir. Sallu ala Nabi. Sekarang nih kesempatan banget ini. Kalau umat Islam mencuci dosanya Pak, nggak seminggu sekali Pak. Umat Islam mencuci dosanya bisa tiap maulid. Siapa yang menjamin seperti itu? Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Ya Allah, ketika Sibtul Durah beliau mengatakan masyidama majma'il maulid yujaddil huruf dawagat taubati kal'asi idza badruh. Tidak ada perkumpulan yang sehebat dan seindah maulid. Dapat menghilangkan kesusahan yang selama ini mencengkeram diri, dapat menyembuhkan susah hati, dapat menghilangkan belenggu-belenggu yang selama ini membuat kita sulit, sedih, gundah gulana, murung dan lain-lain sebagainya. Dengan sebab maulid itu semua bisa terlepas dengan catatan maulidnya lillahi ta'ala wa li rasulih. Makanya di dalam peringatan maulid ini, kalau ada tetangga yang ada peringatan maulid tidak ikut ambil bagian, sungguh rugi. Orang yang tak punya duit kalau mau ikut maulid, karena ini kita maulid kemudian istilahnya subuh-subuhan. Ini berarti kalau orang datang hadir maulid itu berarti tamunya Rasulullah. Kalau hormati tamu saja di rumah kita, satu orang datang ke rumah kita, assalamualaikum, dia bertamu. Kemudian kita keluarkan kopi atau teh, kemudian kita sediakan makanan. Itu selama makanan itu malaikat terus memintakan ampun untuk tuan rumahnya. Apalagi peringatan maulid di masjid tadi. Makanya tolong pasang niatnya lagi supaya kita keluar dari sini dapat ampunan semua. Dan yang dapat kesenangan pada malam hari ini, kalau niatnya lillahi ta'ala wa rasulih, tidak hanya yang hadir, yang punya kakek nenek sudah meninggal kuburannya terang insyaallah. Amin. Kita jangan pernah dengar ada ocehan maulid, maulid ini, maulid itu, maulid. Maulid memang bid'ah hukumnya. Maulid yang mana yang bid'ah? Maulid yang dilaksanakan cara kita. Kayak ada adroh, cara maulidnya begini, dan pakai celana, dan pakai kain, dan pakai kaos, dan pakai jam tangan, ini bid'ah. Bid'ah itu, tapi bid'ahnya hasanah. Sholat saja tak pakai baju juga sah hukumnya, asalkan busur ditutup, aurat ditutup. Islam ini agama yang sangat rahmah. Tapi rahmatnya bukan sampai jualan kita. Apalagi di zaman sekarang buaya pada jadi buaya. Banyak nggak sekarang buaya jadi buaya? Banyak nggak sekarang? Hati-hati. Begitu. Jadi peringatan maulid betul-betul niatin ikhlas lillahi ta'ala wa rasul. Wah, sallallahu alaihi wasallam. Ali melanjutkan, masih kamu mengenai maulid juga dari guru. Zawakat taubat hingga asih zabatul. Sekaranglah saatnya ketika kau akan taubat wahai tukang maksiat. Artinya kalau orang banyak bawa dosa, dia hadir di tempat maulid dan niat lillahi ta'ala, dia khusyuk. Mendengar Nabi Muhammad. Wah, sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala. Wah, sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala. Insyaallah dosanya bakal Allah. Amin ya Allah. Kita kembali kepada pembicaraan. Bahwasanya apapun yang didapati oleh para nabi dan rasul itu ambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pasal maulid dinyatakan juga, fa'ahbadani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi dhahri Adam. Alaihissalam. Ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi, nur saya berada di sulbina Adam. Alaihissalam. Nabi Adam waktu diturunkan dari surga, nur Nabi ditaruh di sulbi Nabi Allah Adam. Sampai Nabi Allah Adam itu memijakkan kaki di bumi. Saat itu bumi belum terjamah siapapun, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati Nabi Allah Adam itu karena berkah nur dan dia ada di sulbi Nabi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh. Alaihissalam. Nuh mengarungi bahtera. Zaman Nabi Nuh Allah murka, Allah rentang bumi. Nabi Nuh sebelumnya diperintahkan bikin kapal Safinah. Kemudian diperintahkan naik man amanah bihi, siapa orang yang beriman kepada nabinya suruh diajak. Itu perahu berjalan di atas ombak yang sangat luar biasa, tapi tetap stabil dengan sebab nur Nabi Muhammad. Ditaruh di sulbi Nabi Nuh.
وجعلني في صلب الخليل إبراهيم Salam. إنه كذب به في النار. Waktu Namrud perintahkan Nabi Ibrahim masuk ke api, Nabi Ibrahim gak pakai pikir panjang, begitu lihat api disuruh masuk dilemparin langsung jalan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Tidak ada rasa takut dengan sebab ada nur Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi benar-benar kenal sama Nabi Pak, mestinya kita. Kita harus betul-betul kenal kepada Allah. Kita kenal Nabi. Baru keimanan kita akan kuat. Kenapa? Karena hanya dengan mengenal Allah sebenar-benar pengenalan, mengenal Nabi dengan sebenar-benar pengenalan, atau dengan pengenalan yang benar. Kalau sebenar-benar pengenalan tidak bisa. Dengan pengenalan yang benar, kita kenal. Amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim. Mantap di hati betul-betul. Tidak menuhankan. Orang miskin tidak menuhankan orang kaya. Anak buah tidak menuhankan pejabat. Yang tua tidak selalu ingin dihormati oleh yang muda. Yang muda tidak sombong pada yang tua. Karena pakai dasar beragamanya pakai cara Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Anak muda walaupun ditanya profesor, doktor, lihat orang tua dari kebun bawa pacul, tetap si anak muda itu dengan akhlak Nabi Muhammad dia akan Assalamualaikum. Itulah dan itu saya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manusia itu bukan masalah punya ilmu enggak. Kalau masalah bicara punya ilmu enggak, iblis paling alim Pak. Iblis itu alim, Musa Samiri alim, tapi kemana dia? Kalau masalah ibadah jangan sombong, bersiso sampai punya 60.000 murid. Muridnya ada 60.000. Sampai mana muridnya ada 60.000 sekarang? Bersiso punya murid sampai 60.000. Arif dan ulama, arif dan waliullah. Tidak pernah keluar dari tempat ibadatnya. Tapi akhirnya tergoda oleh iblis sampai minum minuman keras, kemudian berzina, kemudian membunuh orang. Akibat apa? Akibat merasa aman dengan makarnya Allah. Makanya kita kalau habis ibadah begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan diri dulu, usap dulu muka. Alhamdulillah ya Allah atas kenikmatan sholat yang telah kau bantu hamba dapat melakukannya. Jangan soal-soal wirid, dikir, makan riba. Wirid, dikir, gangguan keliling. Waring dikir, berebut tanah. Wirid, dikir, bapak belum mati udah dimintain air Habib sampai mati. Karena kebun lebar. Anak setan. Dan saya minta pengalaman begitu lagi duduk depan hadis di rumah. Datang dari orang bawa aku ke depan. Karena bapak dulu mati. Assalamualaikum Habib, ngomongnya benar diatur. Kalau setan kan kena omongan Pak. Jadi kalau dengerin omongan itu jangan dengerin rapinya tuh omongan, tapi dengerin apa maksudnya omongan itu Pak. Penipu juga kalau menipu nggak pakai detak-detak. Kalau menipu pakai detak dipukulin orang yang ditipu. Kalau kita mau ambil pelajaran dari soal atau soal angsa. Nggak ada angsa, patokan begini nggak ada, ngesor di bawah. Kelihatannya baik, yang melambung. Depan mulut motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong begini, bapak saya sakit udah lama. Dari situ nanti kita sudah tahu maksudnya apa itu. Wah kalau nggak tahu satu aqua, satu letter, satu itu. Jadi kalau diranya memang mau sembuh ya sembuh deh. Udah musik, cara minta air aja ke musik. Sampai kayak gue bisa bayangin orang sakit. Ntar begitu baik, ngomong orang, udah lu saudara lu sakit minta air mandi, soalnya kemarin bapak gue udah mau mati, minta air mandi baik, musrik kan? Musrik kan dong? Musrik. Ntar begitu dia mati, gue jangan minta air mandi, karena kemarin bapak gue mati. Ntar lu. Paham ya? Jangan, makanya kita benar-benar dulu. Jadi kalau para nabi dan rasul saja mengambil barokah dari Nabi Muhammad, masa kita yang nabi bukan, ulama bukan, wali bukan, mau sombong-sombongan dengan nama nabi tak mau sholawat. Ada orang Pak tidak mau sholawat kecuali dalam sholatnya. Akhirnya begitu dia mimpi dalam kubur, seakan-akan dunia sudah kiamat nih. Dia dikubur kemudian bangkit di hari mahsyar. Tiba-tiba manusia dihisab, dia ngikut dihisab.
tiba-tiba dia masuk, ditunjukkan sama Nabi SAW. Nabi begitu melihat dia berkata, kalau kata bahasa Jerman dia bilang pengos. Nanti tuh, kasih gitu. Akhirnya kata Nabi ya Rasulullah, kenapa kau berpaling dariku? Apa kau tidak mengenal aku? Tidak, aku tidak mengenal engkau. Ya Rasulullah, anda ini umat, saya ini umat. Aku tidak mengenal engkau karena kau tidak bersolawat kepada aku. Makanya sekarang kita biar rajin sholawat. Kalau sholawat memang nggak disuruh wudu. Orang mau sholawat dia disuruh wudu dulu. Nggak disuruh pakai bungkus aurat dulu, tutup aurat nggak harus madhab kiblat, nggak harus barang-barang orang. Ya, makanya kalau maulid jangan nungguin punya duit buat bikin nasi. Bikin aja maulid, ada duitnya kayak kagak. Yang penting kita baca selawat. Jadi maulid cuma dari apa? Selawat. Jadi nggak habis maulid kita pulang aja. Oh ikhlas. Yang maulid ikhlas. Kalau enggak saya maulid dari selawat. Jangan panitia, jangan dong. Kita kan udah makanan. Iya, saya hormati kamu. Itu baru benar. Jangan pulang maulid juga. Maulid mana gituan doang. Mengikut bantuin kagak. Nampan keluar tuh dimakan bawa kantong plastik. Iya. Gak punya malu. Paham? Kita mah enak ini dengan nasihat sambil makan. Makan semua ada makanan. Nabi dari Mekah sampai Madinah dikejar-kejar musuh mau dibunuh. Kita diterima mati. Jaga agama kita sekarang. Jangan anggap manusia di akhir zaman pagi masih Islam, masih sholat subuh bareng, siang tuh jadi kafir. Alhamdulillah. Ini zaman luar biasa sekarang. Setan udah main di punang lagi pak. Setan udah main di kantong tuh HP pada tuh setan itu. Ada surga, ada neraka yang di HP. Buka YouTube, mau nyari surga ada di situ. Mau nyari neraka juga ada. Paham itu? Coba bahasa Inggrisnya apa? YouTube. Yuk tahu apa kan nama lu? Pokoknya kalau lagi maulid aku tak pegang lu. Kalau lagi sholat, gua matiin tuh HP. Jangan sampai nggak tahu. Wah kayak benar kalau pagi dengerin HP pakai Quran. Orangnya nggak ada semoga. Kita harus dicoba 100 hari HP-nya doang. Orang itu HP-nya juga orangnya. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya pokoknya maulid penceramah gak usah lama-lama. Yang penting kita tahu maulid itu apa. Mau tahu maulid itu apa? Mau tahu? Orang semua kan? Di dalam peringatan maulid tadi ini waktu kita mau datang, yang di depan sana digelarin karpet tuh sama panitia. Betul? Betul? Itu dia namanya. Lapar lupa-lupanya itu. Dari kakak di sana. Berarti panitia maulid menghormati tamu yang bakal datang. Dia dapat pahala ikram dhaif. Dia dapat pahala menghormati tamu. Adanya di mana itu? Di maulid. Kemudian apa? Begitu datang ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pahala kan? Siapa yang nyuruh kita kalau datang ucapin salam? Rasulullah. Adanya di mana tuh? Di peringatan maulid. Yang dengar ucapan salam, karena yang ucapinnya pinter. Jangan kayak ada orang ucapin salam buat kupingnya sendiri. Yang depan kata kita, salam dulu. Udah tadi, kapan tuh? Jadi kalau beragama yang benar Pak, jadi nggak gampang ditipu. Ini kan bukan gampang ditipu kan? Lah masjid dimanapun ada, tahfidzul Quran dimanapun ada, musola dimanapun ada, tabligh akbar macet jalanan ditutup. Orang ngaku Nabi masih laku. Banyak yang ngaku Nabi. Banyak. Dagang nggak punya modal, nggak punya toko. Minum duit kagak ada percaya. Mungkin agak pernah bayar. Ada itu di sini. Tunjuk. Akhirnya melamun karena setan tuh main di bunga. Sekarang karena bunganya tempat jadi perumahan semua. Jadi setan sekarang ada dia hubungan rumah orang. Gitu. Lihat itu, baiknya siang dulu di gampang gitu.
masjid bagus banget, ada kaligrafi segala macam, tapi imam sama makmum cuma 3. Giliran maghrib rame. Padahal yang afdal sholat subuh berjamaah, maghrib paling belakang, sholat maghrib berjamaah paling belakang susunannya. Pertama subuh hari Jumat, kemudian subuh di hari lain, kemudian asar, kemudian lohor, kemudian isya, baru maghrib. Tapi kita kebiasaannya rame kapan? Maghrib. Tapi nggak apa-apa daripada kagak, namanya anak bawang. Masuk surganya lupa paling di pojok kan udah begitu mas. Ada malaikat untung mas. Paham ya? Ya ini surga mah ada bersih-bersih dulu nggak apa-apa masuk aja. Nggak ada masuk surga bersih nggak ada. Usaha aja gede banget. Soalnya yang masuk surga semua tingginya 60 meter lah. Orang yang masuk surga penduduk surga tingginya 60 hasta, kurang lebih 60 meter. Mukanya muka Nabi Yusuf. Waalaikumsalam. Oh ya sekarang ini kandang semua. Cuman kandangnya roh ini sekarang. Buat makanan daging tanah. Makanya kalau mau bikin wangi, wangiin hati dan akal, jangan wangiin badan. Biar badan wangi, kalau hati bau, urat bapak mati bau pulang. Ayo, yuk. Betul bapak gue yang minum nih. Hati-hati harus masjid ini. Apalagi sekarang makannya jangan coba-coba antara ada kepingan-kepingan kardus yang ketinggalan di masjid berarti nyampah di masjid. Itu dicatat sama malaikat, ini orang gak ada akhlak bikin sampah di masjid. Kata malaikat mau mana? Mau surga malaikat. Lu mau bukan ke surga kamar ini. Nanti gitu. Jadi di peringatan Maulid ada ucapan salam, ada penghormatan tamu. Kemudian ada jabatan enggak? Cuma jabatannya ikut agama. Jangan kayak capung tepok. Kalau salaman minta maaf pinjam tangan. Berdiri, berdiri. Berdiri tangan berdiri. Salaman begini dong itu. Itu bukan Islam, itu salah. Kalau Islam begini tuh. Tuh. Jadi ini tepukan tangan nih, ketemu sama tepukan tangan teman. Tuh. Disuruhnya begini. Pakai gini dikit. Tuh. Sunnah. Itu apabila dua saudara saling bertemu kemudian jabatannya begitu, yang paling girang dalam pertemuan itu pahalanya lebih gede dari yang temannya. Misal saya ketemu saudaranya Afif, misal saya ketemu saudara Afif nih, saya begitu ketemu lebih girang daripada saudara Afif ketemu saya. Saya yang lebih girang bertemu dengan beliau nih, itu saya pahalanya lebih gede. Makanya kalau salamannya harus pakai mengut, supaya dapat pahala double. Anda sama kabar baik. Mana lu? Itu orang kasih salam juga. Karena mereka catat, banget catat, jangan. Udah saya dengar, ada apa mereka? Itu dosen tuh ngomong gitu. Salaman, benar, yang catat. Yang catat yang begitu mereka berdoa. Tahu berdoa? Berdoa bahasa Prancis, ribet dan cari kamu. Paham ya? Ada tempat maulid. Ibu di mana aja namanya? Biasanya. Kita di mana? Kita lagi ngomong maulid. Mana lu? Gua nanya lu, mana lu kalau ada? Kita di maulid. Ya, begitu Bu, tolong dengerin Bu. Nanti kalau dengar nama Nabi sholawat. Wah, masalah berkali walali. Akhir maulid. Kali berbohong tuh. Kemarin berlaku apa? Namanya kalau begitu. Ya ada yang lain kalau begitu, gua begitu. Karena tujuannya saya mencintai supaya kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Begitu ya. Kemudian ada it'am ta'am, ngasih makanan. Pahala besar banget tuh ngasih makanan. Kan berbayar kan beli pulkan. Jangan sampai partner tiap maulid begitu kelar maulid masih aduh gimana ya, mana gue baru dibayar. Jangan tuh, jangan ada yang begitu ya. Dari saya gue begitu baru kayaknya pantas kalau begitu. Orang kalau begitu jangan doain kaya, jangan doainnya supaya dapat taufik dan hidayah. Kalau yang kaya doain kayanya biar meningkat. Kalau dermawan. Nah, jadi di peringatan maulid tinggal tergantung manusianya. Mau meraih keuntungan apa enggak? Kalau mau meraih keuntungan, sallu ala Nabi. Wah, masalah berkali walali. Mulut yang tertutup kecuali bersolawat.
dia akan beruntung. Oh luar biasa Pak. Nabi sayang banget sama kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai ada satu hadis beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. "Khayyartu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah." Saya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dimasukin separuh umat saya ke surga atau diberi izin dapat memberikan syafaat. Kata Nabi, "Fakhtar syafaat." Saya memilih supaya diizinkan dapat memberikan syafaat. Li'annaha a'ammu wa akbar. Karena dapat memberikan syafaat itu lebih banyak, lebih umum. Kalau separuh udah separuh doang. Tapi kalau dapat izin memberi syafaat, bisa semua dimasuki surga dengan sebab kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma innaha laysat lil mu'minina al-muttaqin. Syafaat itu bukan buat orang yang beriman dan orang yang sudah takwa, yang sudah baik, bukan. Walakinnaha, tetapi syafaat itu lil muznibin, buat tukang dosa, al-khata'in, orang yang banyak salahnya, al-mutalawwithin, dan orang yang kotor. Nah kita adanya di mana tuh? Bukan yang awal, kalau kita udah jelas, bukan yang awal tuh. Mukminin al-muttaqin belum, kita mah belum. Mungkin salah satu dari tiga nih. Tapi dapatkah syafaat dengan sebab Nabi? Dapat nggak? Dapat nggak? Caranya bagaimana tuh? Mesti punya sinyal. Biar HP-nya iPhone yang paling model mutakhir, sinyal nggak ada, nggak telepon siapapun. Atau sinyalnya bagus, pulsanya kagak. Pulsanya nggak ada, bisa telepon? Tunggu nyari sumbangan. Orang nelpon baru bisa terima. Orang nelpon pengen, orang nelpon tapi tidak bisa. Itulah ibarat muslimin yang tidak rajin sholawat. Bicaranya ada, tapi tidak bisa menghubungi siapapun. Kenapa? Karena tidak punya modal untuk digunakan berbicara. Paham ya? Nah, jadi kita mesti punya sinyal. Sebab nanti di padang mahsyar itu Rasulullah SAW sudah tertutup untuk mengarah kepada beliau, sudah tertutup dengan para sahabat, dengan para aulia, dengan para ulama, dengan orang-orang yang solehin. Kita paling ada di belakang. Bagaimana kita bisa menjangkau beliau? Karena jumlahnya aulia dan ulama, sahabat-sahabat beliau semuanya sudah berada di barisan depan. Sahabat, para aulia, ulama, solehin itu berada di barisan depan. Yang orang awam ada di belakang. Bagaimana kita bisa menjangkau beliau? Syarat satu-satunya untuk kita dapat menjangkau beliau adalah dengan aroma yang menguap dari tubuh kita sebagai tanda memberitahu beliau bahwa kita adalah orang yang tukang salawat. Beliau yang akan ambil kita. Sebagaimana raja, kalau kita mau ke rumah raja, untuk sampai depan pintu rumahnya itu dilarang sama penjaganya. Tapi kalau raja yang mau sama kita dipanggil. Berani penjaganya halangi kita? Jadi tidak ada maulid bungkusannya satu, tapi di dalam bungkusan itu terdapat perbuatan wajib. Bersolawat wajib tak? Wajib, karena amar fi'ilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada orang yang di tempat maulid dan tidak dengan nama beliau tersebut tidak sholawat, berarti orang itu tidak termasuk dalam sebutan amanu. Na'udzubillah. Jadi marilah supaya tidak luput di antara kita semuanya ini, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan rahmat Allah dengan sebab sholawat. Kalau masalah Nabi berpuji tidak usah kita cerita. Nabi sungguh luar biasa. Nabi itu ba'da Allah. Yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi tidak ada makhluk yang semulia beliau. Pasal Maulid dikatakan wa ma'asa an yubala fi man wasafahu al-Qur'an. Apa yang dapat dibicarakan terhadap orang yang sangat mulia,
yang sampai Al-Quran sudah membicarakan tentang kemuliaannya. Wa a'rada 'an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Dan Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran sudah membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, kata Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, sudah diberikan kitab Taurat, Injil, Zabur. Mereka mengenal Muhammad sebagai Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Paham itu? Tetapi sebagian mereka menutupi kebenaran padahal mereka tahu. Dulu pada waktu umat Bani Israel baca Taurat tentang keindahan Nabi, tentang kemuliaan Nabi, timbul ikrar dalam hatinya, aku akan menjadi pendukung Nabi yang mulia ini. Begitu Nabi dilahirkan dari Bani Hashim, mereka timbul benci, mereka langsung menjadi ingkar dan kafir. Karena mereka pikir Nabi lahirnya dari golongan mereka, ternyata bukan. Jadi kalau masalah mengenal Nabi, mereka makanya mereka gampang kalau mau bubar persatuan umat Nabi. Cukup dicari orang cuma sembahyang doang misalnya. Oh, ini orang cuma zikir doang dan wirid saja, tapi keimanannya rapuh. Kalau susah sedikit sudah langsung bergelombang imannya. Dibujuk, dikasih duit berapa banyak, yang penting tinggalkan agama Muhammad. Makanya marilah. Makanya saya pesan di masjid ini, insya Allah ada kegiatan mingguan, makanya di sini ada. Tambahin lagi waktunya kalau bisa. Belajar tauhid, belajar fikih, Al-Quran, mana ayat perintah, mana ayat larangan, ada ini supaya masjid ini betul-betul terisi dengan segala kebaikan dan orang yang ada di sekeliling sini mendapatkan keberuntungan dengan sebab adanya masjid. Siapa orang yang mensyiarkan masjid, dia akan berdebat di Shiratal Mustaqim naik ini masjid. Makanya anak-anak muda yang punya rezeki lebih beli, karena ibu elat atau apa, jangan malu elat ini itu tembok yang kotor. Kalau perlu punya duit beli, sudah jepit 2-3 biji taruh buat orang wudhu. Airnya lihat kamar mandinya bau, enggak kosekin. Itu mas kawin bidadari itu yang begitu. Orang yang ngelapin masjid kalau kotor, ngelapin apa, ngepel kamar mandinya, rapiin segala macam itu adalah mas kawin untuk kawin kepada bidadari. Siapa yang nggak mau kawin sama bidadari? Karena hanya menambah, mentakut. Ya. Jadi begitulah. Jadi ambil. Jadi Nabi yang penting diikutin, bukan dipuji-puji saja. Ikutin Nabi dari yang gampang-gampang dulu. Masuk masjid kaki kanan. Allah maftah ya Abu rahmatik. Keluarnya kaki kiri. Itu ada 2 sunnah. Sambil baca dapat 3 pahala sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri. Sebelum masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena kita akan masuk ke tempat musuh itu setan. Baca masuk kaki kiri sambil baca dapat 2 sunnah. Keluarnya kaki kanan. Alhamdulillah yadhhabu 'anil adha wa 'afani. Keluar kaki kanan sambil baca doa dapat lagi 2 sunnah. Sudah 4 sunnah. Makan minum tangan kanan. Kalau betul cinta Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jangan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, "Idza akala ahadukum," ini sering saya buka dimanapun, karena masih banyak pelakunya. "Idza akala ahadukum falyakul biyamini," makanlah dengan tangan kanan. "Wa yashrab biyamini," minum juga dengan tangan kanan. "Wa ya'khudh," untuk ambil dengan tangan kanan. "Wa ya'ti," ya'ti biyamini, juga kalau memberi juga dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa ya'ti bishimali. Jadi Nabi anjurin supaya kita tidak seperti setan. Jadi kalau makan dan minum tangan kanan, minum tangan kanan, kalau ngambil tangan kanan, maaf dan maaf. Masa buat cebok sama buat makan sama? Apa nggak malu? Tangan kiri buat apa? Buat istinja. Bukan sesuatu yang kotor, tangan kiri. Tapi buat makan dan minum adalah dengan tangan kanan. Dakwah seperti ini jalan yang suka, Pak.
Kenapa? Karena mendidik supaya ada kesamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bukan puji-puji doang, tapi fattabi'uni, ayatnya itu fattabi'uni bukan fattabi'uni. Ikutilah aku, bukan pujilah aku. Kalau masalah puji, Nabi sudah terpuji. Tak ada orang yang bisa puji Nabi, karena apapun yang diutarakan tentang Nabi, beliau ada di atas, beliau sudah ada di sana. Sampai Imam Ali menyatakan apa? Aku ketika jalan bersama Rasulullah SAW, melihat pohon-pohon dan batu-batuan mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan peringatan Maulid ini, kita terapkan akhlak-akhlak Nabi yang muda-muda, hormati orang tua, yang tua sayangi yang muda. Bina anak-anak muda agar jadi anak-anak muda yang membanggakan Nabi SAW. Orang-orang tuanya, anak-anak muda mendoakan orang tua agar panjang umur dalam Quran. Amin. Paham itu? Insyaallah. Jadi jangan mengikut sembarangan ikut, jangan berburu sembarang buru. Jangan masukin anak pesantren yang salah. Makan dan minumlah yang halal. Supaya apa? Supaya kalau makan minum halal, ibadah juga jadi enteng badan, jadi rajin. Yang jelas, kalau mau cari tempat maulid, kalau mau cari sholawat, adanya di mana? Maulid. Tempat maulid. Dan di rumah pun kita baca sholawat. Baca sebanyak-banyaknya. Orang baca sholawat kalau istri dimatiin di tempat gelap, dia baca sholawat, Rasulullah tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allah memiliki malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi katanya. Yuballighuni an ummatis sana. Malaikat itu selalu menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Jadi kalau kita sholawat, itu malaikat langsung lapor kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim. Ya Rasulullah dari bulan bin bulan itu bapaknya kita juga disebut. Jadi kita mulia, bapak kita juga mulia. Orang mau jadi dokter sekolah, mau jadi dokter sekolah, mau jadi insinyur sekolah. Tapi semuanya itu belum tentu berujung kemuliaan. Tapi dengan sebab sholawat, orang spontan langsung sekolah dulu kalau sholawat. Masa jadi umat Nabi dalam nggak bisa sholawat? Kan begitu ya. Jadi banyak yang sholawat. Maka kalau sudah banyak sholawat, insya Allah air wajah juga berbeda. Walaupun tidak tampan, tidak ganteng, tidak cakep, enak dilihat. Ibarat baju cincin pergi bulan, walaupun murah tapi ada sinarnya, asli. Daripada kelap keret tapi imitasi copet juga udah Pak. Paham ya? Jadi insya Allah mulai daripada malam hari ini kita ikutin akhlak Nabi sedikit demi sedikit. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kanan keluar kaki kiri. Ketemu orang tua cium tangannya biar nyampe, biar hormat. Jangan malu. Kemudian keluar dari masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, baca dulu sebelumnya. Keluarnya kaki kanan, baca lagi. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, ngambil tangan kanan, memberi juga tangan kanan. Ya, jadi insya Allah omongan saya ini, pembicaraan saya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya sudah baik, bukan. Tapi saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya apabila ada kalimat-kalimat yang terasa nggak enak. Tujuannya adalah baik. Kalau orang tua dulu tahu, orang kalau beli kasur dulu kasurnya kasur kapuk. Begitu beli kasur kapuk bareng menggebukan itu rotan. Betul begitu? Betul. Kalau itu kasur kira-kira kapuknya mulai lepas, dijemur, digebukin itu kasur supaya kapuknya bangun. Bukan tujuan mau robekin kasur. Nah jadi begitu juga omongan saya. Kalau ada yang terdengar nggak enak, katanya makan yang bang gini, berarti gue dianggap setan. Bukan saya yang ngomong begitu, Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau mau protes sama Nabi sana berani. Nah, jadi insya Allah biar ada berubahnya udah maulid, ya. Udah maulid, biar ada berubahnya. Kita ikutin agama dari bawah. Ibarat orang mengajak tangga, yang pertama tuh jangan langsung ke atas, nggak bisa. Ada tangga bawah nggak ada, buat injekan tuh ada di atas, bisa. Dari bawah. Istinja udah benar-benar. Wudu udah benar-benar. Mandi junub udah benar-benar. Kalau ini tidak salah, sholat kamu tidak dianggap oleh Allah. Na'udzubillah. Dan masjid ini insya Allah yang kebetulan jadi imam, makhraj diperhatikan. Jangan main takbir saja kalau makmum belum rapi barisannya. Kalau ada makmum yang lebih fasih, urus makmum lebih fasih supaya jadi imam, supaya saling tahu diri satu sama lain. Dan insya Allah lebih didisiplinkan lagi, apalagi hari Jumat. Kita malu kalau lihat masjid-masjid kaum muslimin ini hari Jumat sampai kayak pasar antik, sampai kayak pasar buruh.
khotib dari ngomong yang di depan yang ribu, yang ini tolong didisiplinkan, jangan sampai terlihat begitu. Kita bakal dilihat pada orang Islam, alhamdulillah. Jadi agama kita ini mesti betul-betul kita terapkan. Kalau sudah agama terap di hati kita, ibadah juga bisa khusyuk insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita saling doa panjang dalam doa. Sehat afiat. Dan ini kalau memang ini masjid tanahnya tanah wakaf. Terus orang yang sudah pernah membantu duitnya, tenaganya, pikirannya di masjid ini, atau yang jadi imam, yang jadi makmum, khotib, muadzin, bilal, siapa saja yang aktif, yang memiliki peran di masjid ini, yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya diberikan kesehatan oleh Allah. Hatinya dibikin terang untuk menanti dan ibadah kepada Allah. Yang sudah pulang ke rahmatullah dijadikan hubungan Allah yang berada jinnah. Ala hadhihi niyatul hadiruhum wa la'al najil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan alhamdulillah saya sebetulnya kurang sehat, tapi alhamdulillah Allah izinkan bisa kita bertemu. Insya Allah sedikit kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Jadi garis besar dari perkumpulan kita pada malam hari ini adalah mulai sekarang rajin bersolawat. Mulai sekarang kita terapkan agama Islam, cara keislaman, dari mulai makan, minum, tidur, apa segala macam kita pakai adab Islam. Maka insya Allah kita semuanya dilaporkan kepada Nabi, kita adalah